Selamat siang Pak Kiki, perkenalkan nama lengkap saya Ambrosiat Fiana Naja dengan NIM 2234103. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga 4. Jadi materi yang pertama itu adalah tentang desa wisata. Jadi desa wisata ini merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki potensi daya tarik baik dari segi alam, budaya maupun hasil karya masyarakatnya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dalam pengembangannya, masyarakat desa berperan langsung sebagai pelaku utama, mulai dari penyediaan fasilitas layanan hingga atraksi wisata. Jadi tujuan utama dari pembentukan desa wisata ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai sosial dan juga budaya yang sudah ada dari desa tersebut. Jadi desa wisata ini biasanya memiliki ciri khas seperti keindahan alamnya, tradisi, dan juga budaya yang masih sangat terjaga, serta kehidupan masyarakat yang masih harmonis dan juga terbuka terhadap wisatawan. Jadi melalui kegiatan pariwisata, desa wisata dapat memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi contoh kegiatan yang sering dilakukan di desa wisata itu antara lain menginap di rumah penduduk atau homestay. Jadi wisatawan juga bisa belajar cara membuat kerajinan tradisional, wisatawan juga bisa mencicipi kuliner khas, hingga mengikuti kegiatan upacara seperti upacara adat dan juga mengikuti kayak kegiatan di pertanian. Dengan demikian, desa wisata ini menjadi bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam saja, tetapi juga ikut mengedepankan interaksi sosial dan juga nilai-nilai budaya lokal. Yang berikut atau yang kedua, materi tentang konsep pengembangan desa wisata. Jadi konsep pengembangan desa wisata ini adalah akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan desa wisata agar bisa menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkembang. Jadi pengembangan desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut, seperti alam, budaya, aktivitas masyarakat yang kemudian dikemas menjadi daya tarik wisata tanpa mengubah dari kehidupan asli penduduk tersebut, desa tersebut. Jadi masyarakat itu menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan, sedangkan pemerintah dan pihak lain itu berperan sebagai pendukung. Jadi tujuan akhirnya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, dan juga menjaga lingkungan melalui kegiatan pariwisata yang terencana dan juga berkelanjutan. Jadi untuk ketiga tentang konsep dasar desa wisata. Jadi desa wisata ini merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga menjaga budaya setempat. Jadi konsep ini menekankan keseimbangan antara pengembangan wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip utama dari desa wisata ini meliputi keaslian daya tarik budaya dan alam, harga yang terjangkau, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Selain itu juga masyarakat berperan aktif dalam merencanakan, mengelola, dan menikmati hasil dari kegiatan pariwisata. Pengembangan desa wisata ini juga harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya setempat, sekaligus memberikan manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi warga desa. Jadi jenis desa wisata pun beragam, antara lain wisata alam, budaya, pertanian, edukasi, sejarah, religi, kuliner, dan kreatif. Dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah strategis seperti pemetaan potensi lokal, peningkatan infrastruktur, promosi digital, dan juga pelestarian budaya.
Jadi tujuan utama dalam menciptakan destinasi wisata jadi tujuan utamanya itu adalah menciptakan destinasi wisata yang menarik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Yang berikut atau yang terakhir tentang pendekatan pentahelix dalam pengembangan desa wisata. Jadi pendekatan pentahelix merupakan model kolaboratif dalam pengembangan desa wisata yang melibatkan 5 unsur utama, yaitu pemerintah, masyarakat, akademis, pihak swasta, dan juga media. Pemerintah itu bukan berperan hanya sebagai untuk membuat regulasi, penyedia infrastruktur, serta pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Masyarakat itu menjadi pelaku utama yang menjaga keaslian budaya dan tradisi serta berinteraksi langsung dengan wisatawan untuk menciptakan pengalaman wisatawan yang autentik. Yang untuk akademis itu berkontribusi melalui riset, pelatihan, dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan serta membantu merumuskan strategi pengembangan yang berbasis data dan inovatif. Yang berikut, sektor swasta berperan dalam meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membantu promosi desa wisata. Selain itu, media berfungsi untuk memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif, dan juga mengedukasi publik tentang pentingnya kelestarian lingkungan budaya serta lingkungan. Kolaborasi kelima unsur ini menjadikan pengembangan desa wisata menjadi lebih efektif, berdaya saing tinggi, dan juga berkelanjutan. Contoh nyata yang ada di pendekatan ini itu terlihat di beberapa desa wisata sukses seperti Gelanggeran, Panglipuran, Peting Sari, Pujol Kidul, dan Taman Sari yang berhasil maju bekerja sama dengan seluruh pihak yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian video dari saya, semoga video yang saya buat ini berguna untuk kita semua. Terima kasih.